Apa sih yang melatar belakangi aksi perlawanan para pejuang Palestina di tanggal 7 Oktober yang lalu? Ini penting untuk kita ketahui para ikhwan. Ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu ya dengan aksi di tanggal 7 Oktobernya itu sebenarnya sedang membela haknya umat Islam, gitu ya. Karena tanah Palestina ini adalah tanah umat Islam, seperti itu, di mana Masjidil Aqsa terdapat di dalamnya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya para ikhwan? Kita lihat semangatnya, kita takbir dulu ya. Jadi jangan apa? Ya, kita takbir dulu ya. Takbir. 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 Al-Aqsa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, kana wa lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa nittaba'a amma ba'du. Alhamdulillah, Waliul Imam, Staf, Naibul Imam dan Niabah Semarang dan beserta staf, Ketua AWG Biro JTU beserta staf, beserta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kami bisa bersilaturahim di Masjid Al-Hikmah ini ya dalam rangka sosialisasi ya tentang apa yang sedang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Tadi kita sudah dengar dari saudara Farid bagaimana beliau mengalami selama 4 tahun kurang lebih berada di Gaza, mengalami beberapa kali peperangan ya. Sejak 2020 sampai akhir 2023 minimalnya 4 kali mengalami peperangan. Kalau sudah terjadi perang para ikhwan ya seperti yang disampaikan oleh saudara Farid tadi ya, ketegangan akan meningkat ya, kemudian dengan mata kepalanya beliau menyaksikan bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh kaum Zionis itu terhadap saudara-saudara kita di jalur Gaza Palestina ya. Dan ini memang sangat sebuah pengalaman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada saudara Farid, sehingga beliau bisa sampai ke sini dan menceritakan kepada kita semua yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ini kita yang berada di Indonesia ini sebenarnya sedang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu nikmat yang mungkin jarang atau sering dilupakan oleh umat Islam yang ada di Indonesia, yaitu nikmat aman. Nikmat aman ini luar biasa para ikhwan. Kita bisa dengar sholat 5 kali, dengar azan berkumandang 5 kali dalam sehari semalam gitu ya. Kemudian kita masjid terbuka 24 jam, kita bisa sholat sama-sama berjamaah di masjid gitu. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu ya. Ya, untuk sholat saja mereka harus bertaruh nyawa gitu ya. Di Gaza seperti ini ya, jangan nggak usahlah kumpul-kumpul seperti ini ya. Mereka ke masjid aja memandangkan azan, tak jarang yang harus meninggal di tengah jalan karena diserang oleh Zionis Yahudi. Bahkan puluhan masjid hingga saat ini sudah dihancurkan oleh Zionis Yahudi. Nah, kita di Indonesia alhamdulillah ya, situasinya aman, tentram, nyaman. Masjid terbuka, kita mau ke masjid kapan saja itu sangat bisa gitu ya. Nah, ini jadi nikmat inilah yang memang harus kita syukuri. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan ini, ya dengan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi insyaallah. Lanjut. Nah, sebelum kita bicara tentang Palestina di tahun 2006 yang lalu, kurang lebih 14 tahun yang lalu, Imamul Muslimin mengumandangkan satu gerakan yang diberi nama Ghazwah Fathul Aqsa. Ghazwah Fathul Aqsa ini sangat luar biasa para ikhwan, bergulirnya sangat cepat gitu ya.
Nggak pernah kita sangka kalau di tahun 2006 ketika Imam mengumandangkan Ghazawatul Aqsa ini di Cilengsi saat itu ya, jarak dari Al-Aqsa ke Cilengsi itu kurang lebih puluhan ribu kilometer, atau kalau kita tarik garis lurus dari Cilengsi menuju ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 8.800 kilometer gitu ya. Ya. Nggak pernah terfikir buat kita bagaimana kita mendekat ke Masjidil Aqsa, kemudian kita membantu saudara-saudara kita menjadi bagian dari pembebas atau penggerak kebebasan Masjid Al-Aqsa tersebut. Hanya dalam waktu selang 4 tahun dari 2006 ke 2010, di 2006 jarak kita dengan Aqsa sekitar 8.000 meter lebih ya. Di 2010 4 tahun berselang Allah dekatkan kita. Jarak kita dengan Masjidil Aqsa itu hanya sekitar 70 km. Dengan dikirimkannya beberapa orang ikhwan masuk ke dalam jalur Gaza, kemudian beramal soleh di sana. Ya, kalau secara zahirnya mungkin para ikhwan yang berangkat ke sana ini ya untuk membangun rumah sakit Indonesia ya. Tadi bukan rumah sakit Islam ya Mas. Rumah sakit Indonesia. Ya. Jadi seperti itu. Tapi secara esensinya sebenarnya Allah sedang mendekatkan kita ke Masjid Al-Aqsa gitu ya. Nah, alhamdulillah, dan tiap hari hingga saat ini kurang lebih 80 orang ikhwan yang sudah pernah ke Gaza beramal soleh di jalur Gaza Palestina ya. Dan ada beberapa ikhwan dari Jawa Tengah Utara yang alhamdulillah sudah bisa berangkat beramal soleh di jalur Gaza Palestina. Nah, kalau kita bicara Aqsa para ikhwan, saya ingin tanya dulu nih tentang Masjid Al-Aqsa. Ini yang sering ditanyain oleh Akhina Imran. Mana Akhina Imran? Ya, Al-Aqsa itu yang mana sih gitu ya. Nah, yang ini atau yang ini gitu. Ya, yang pertama apa yang kedua? Yang kubahnya warna emas apa yang warna perak? Yang kedua tunjuk tangan. Nah, kan lebih banyak kan yang kedua. Yang pertama tunjuk tangan. No, enggak ada ya. Nah, jadi para ikhwan, yang namanya Masjid Al-Aqsa itu adalah ini dia. Jangan dipindah dulu, Bro. Nah, yang namanya Masjid Al-Aqsa ini adalah ini. Satu komplek yang luasnya 14,4 hektar ya. Dan di dalamnya terdapat beberapa bangunan. Ada 2 bangunan utama di sana, yaitu ini, masjid yang kubahnya berwarna emas, diberi nama Masjid Qubatus Sokhro. Nah, kenapa diberi nama Masjid Qubatus Sokhro? Karena tepat di bawah kubah ini ada satu batu besar di sana yang dipercaya tempat berpijaknya Rasulullah SAW ketika akan Mi'raj ke langit. Ya. Makanya diberi nama Masjid Qubatus Sokhro. Di sini biasanya tempat muslimat melaksanakan sholat. Ya, itu. Kemudian ada satu musola lagi, musola Al-Qibli namanya di sini. Ini kubahnya berwarna biru atau berwarna perak ya sebenarnya. Ini kapasitasnya lebih besar, sebanyak 5.000 orang biasa sholat di sini. Dan ini jadi tempat sholat utama di Masjidil Aqsa itu. Ya, seperti itu. Kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang bisa sholat di sini. Ya, itu. Dan di sini ada musola Al-Marwani. Coba lanjut biar lebih jelas. Nah, di sebelah sini ada musola Al-Marwani namanya. Ya, tempat di bawah tanahnya. Kemudian ada juga Babul Rahmah di sekitar sini, ya, di bagian timur. Kemudian di sini ada perkantoran, ada madrasah-madrasah di bagian utara, ya. Dan dimanapun para ikhwan nanti kalau diizinkan Allah untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ini, dimanapun para ikhwan sholat, mau di Masjid Qubatus Sokhro, Masjid Qibli, di halamannya, di bawah pepohonannya, ya, dimanapun itulah Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi Masjid Al-Aqsa itu satu komplek ini para ikhwan. Satu komplek ini semua. Nanti kalau para ikhwan ke sana sholatlah di berbagai tempat ya. Di Qubatus Sokhro, di Qibli, di halaman masjid sini, kemudian di bawah pepohonan, kemudian di sini ada madrasah-madrasah dan lain sebagainya. Jadi ini semua komplek Masjid Al-Aqsa. Ini di sebelah selatan, ya, yang jadi ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ini sebelah timur, ya, di
di sisi tembok sebelah timur ini banyak kuburan-kuburan ya. Kemudian di sebelah utara ada madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, dan di sebelah barat. Nah, di sebelah barat ini ada satu tembok, Para Ikhwan, namanya tembok buruk. Tembok buruk di sini dinamakan tembok buruk karena pada saat Rasulullah SAW Isra kemudian akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, beliau menambatkan buruknya di sini. Makanya diberi nama tembok buruk gitu. Dan di tembok inilah saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya. Dikuasai oleh Zionis Yahudi. Kalau para ikhwan ingin melihat secara langsung tembok buruk ini, bisa klik di link YouTube. Link YouTube, klik Jerusalem namanya. Live Jerusalem. Nah, nanti biasanya diarahkan ke tembok ini. Ini akan terlihat secara siaran langsung bagaimana orang-orang Yahudi yang melakukan ritual ibadahnya di tembok ini. Ya. Mereka beribadah biasanya sambil ngangguk-ngangguk, biasanya nulis surat, nulis isi permohonan mereka, kemudian diselipkan di batu-batu yang ada di sini. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau habis ada acara besar, sampah pada berserakan di sini ya, karena berisi permohonan-permohonan mereka yang diselipkan di batu-batu di sini. Jadi inilah Masjid Al-Aqsa itu. Jadi jelas ya para ikhwan ya. Jangan ada yang tanya lagi, oh Masjid Al-Aqsa yang kubahnya warna Mas, bukan, Al-Aqsa itu yang warna biru, ini Masjid Al-Aqsa, bukan. Nah, sambil ada perdebatan lagi. Makanya jangan tidur ya. Ada yang tidur kayaknya. Seperti itu. Ya, jadi satu komplek ini luasnya 14,4 hektar. Ya. Dan ini saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya. Satu-satunya masjid di dunia yang takmirnya ya. Takmirnya itu non muslim ya Masjid Al-Aqsa ini. Kiblat pertama kita ini. Masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram, dan masjid ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ya, jadi seperti ini. Nah, umat Islam Palestina dilarang untuk masuk kecuali yang usianya di atas 50 tahun. 50 tahun ke bawah itu dilarang untuk masuk kemari. Ya. Dilarang mereka masuk. Dan setiap hari Zionis Yahudi melakukan penodaan terhadap masjid ini. Ya, mereka masuk ke dalam masjid dengan pengawalan ketat tentara Zionis. Ya, kemudian mereka melakukan ritual-ritual ibadah mereka di bagian di jantungnya Masjid Al-Aqsa ini. Ya. Di 2 tahun terakhir aja 2022 dan 2003 udah lebih dari 200.000 orang-orang Yahudi masuk kemudian melakukan ritual ibadah di sini. Terbayang buat kita bagaimana masjid kita dihinakan. Ya. Enggak usah jauh-jauh deh, Masjid Al-Hikmah misalkan. Ada non muslim datang kemari. Ya, sementara kita yang jamaah masjid di sini diminta tunggu di luar, nggak boleh masuk. Yang non muslim masuk ke sini, kemudian ibadah nyanyi-nyanyi di masjid ini. Gimana perasaan kita kira-kira? Ya kan? Nah, ini kiblat pertama kita seperti itu kan, ya. Jadi ini, ya lanjut. Nah, ini peta Palestina, Marahman. Ini penting kami sampaikan karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada kami ya. Tentang Palestina. Ini peta Palestina. Ya. Memanjang dari selatan ke utara, ya. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Mesir. Ini Egypt, Mesir. Di bawah sini ada Saudi Arabia. Oke. Kemudian di sebelah timur ada Jordan. Ya, Jordan ini punya perbatasan terpanjang dengan Palestina. Ya. Yang terpanjang. Di sebelah utara ada Syria, oke. Di sini ada dataran tinggi Golan. Kemudian ada Lebanon, utara, ya. Selatan Mesir, Saudi Arabia, Jordan. Di bagian timur, utara ada Syria dan Lebanon. Di bagian barat ada Laut Mediterania. Nah, kalau kejadian kapal Mavi Marmara dulu di sini. Di sini di Laut Mediterania ini.
Kami ditembaki di perairan internasional, kemudian dibawa ke Ashdod. Ini Ashdod, ini Gaza, ini Ashdod di sini, ya. Dibawa ke Ashdod, ditangkap satu-satu, kemudian dimasukkan ke penjara di Beersheba di sini. Tuh. Beersheba di sini, kemudian kami dikeluarkan ke arah Yordan di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi di sebelah barat nih ada Laut Mediterania. Nah, luas Palestina ini, ya, 85% dari luas Palestina saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Tersisa hanya 15% saja wilayah Palestina yang saat ini diduduki oleh orang-orang Palestina, yaitu West Bank. West Bank ini tepi barat, ya, tepi barat, dan jalur Gaza. Ini jalur Gaza. Kedua tempat ini terpisah. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh Zionis Yahudi yang sudah menguasai di antara keduanya. Itu. Dan di sini ada Yerusalem atau Al-Quds. Disinilah Masjid Al-Aqsa itu berada. Gitu. Ya. Bisa kebayang ya. Jadi ini tepi barat, ya, yang tinggal sedikit. Kemudian ini jalur Gaza. Ini yang dikuasai oleh orang-orang Palestina. Ya. Sisa 15% aja di sini. 85% lebih sisanya sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi semuanya. Nah, di antara keduanya ada Masjid Al-Aqsa, yaitu di Yerusalem. Dan orang-orang Gaza nggak bisa ke tepi barat, atau orang-orang tepi barat juga nggak bisa ke Gaza. Ya, orang-orang Gaza nggak bisa ke Yerusalem, ke Masjid Al-Aqsa. Jadi ada iwan-iwan sering ngomong, oh, alhamdulillah ya kalian bisa di Gaza gitu, bisa sholat di Masjid Al-Aqsa tiap hari. Gitu. Nah, jadi tidak bisa para iwan. Kita tinggal di Gaza, jarak antara Gaza ke Yerusalem itu kurang lebih 70 km. Dan ini dibatasi oleh orang-orang Zionis. Di sini penuh dengan pemukiman dan tentara-tentara Zionis. Jadi kita nggak bisa untuk ke Yerusalem atau ke Al-Aqsa ini. Ya, dikuasai seperti itu. Ya. Nah, inilah sisa dari Palestina yang tinggal 15% ini. Tiap hari di West Bank atau tepi barat itu digrogoti oleh orang-orang Zionis ini. Mereka membangun pemukiman-pemukiman ilegal, kemudian mengundang orang-orang Yahudi dari berbagai negara untuk masuk ke dalam tanah di tepi barat ini, untuk menduduki tanah tepi barat ini. Sementara orang-orang Palestina akhirnya terusir kemana-mana. Ya, makanya di tepi barat luas Palestina saat ini makin hari makin berkurang. Nah, sementara di Gaza ini full isinya orang-orang Gaza, orang-orang Palestina semua. Gaza itu tidak luas para hewan, hanya sepotong kecil dari Palestina. Ya, kita bisa lihat perbandingan ini dengan Palestina secara keseluruhan. Tidak terlalu luas. Nah, kita coba lihat Gaza. Nah, ini jalur Gaza. Ya, ini jalur Gaza kalau kita perbesar. Ya. Jalur Gaza ini satu daerah yang memanjang di tepi Laut Mediterania. Ya. Panjangnya 45 km dari selatan yang berbatasan dengan Mesir ke utara. Ya, ini ada Erez crossing border, perbatasan Erez. Seperti itu. 45 km. Yang di tengah ini paling pendek, luasnya kurang lebih, panjangnya kurang lebih 5 km. Yang paling luas di selatan kurang lebih 12 km. Luas total keseluruhannya kurang lebih 365 km persegi. Enggak terlalu luas gitu. Dihuni oleh saat ini penduduknya 2,3 juta jiwa. Di 10 tahun yang lalu ketika kami pertama kali masuk, jumlah penduduk Gaza itu baru 1,5 juta. Ya. 10 tahun berselang, ya jumlahnya meningkat, nambah 800.000 jadi 2,3 juta jiwa. Gitu ya. Jadi mereka di sana itu nggak membatasi angka kelahiran. Satu keluarga itu punya banyak anak, minimalnya 5 sampai 6 orang anak satu keluarga itu. Gitu. Jadi makanya angka kelahiran di sana sangat tinggi. Mereka nggak membatasi angka kelahiran itu. Ya. Dan
mayoritas orang-orang yang tinggal di Gaza ini adalah laki-laki. Itu ya. Nah, Gaza ini di sebelah selatan berbatasan dengan Mesir. Untuk warga negara Indonesia yang akan masuk ke Gaza, satu-satunya akses yang sangat memungkinkan untuk kita masuk adalah melalui Mesir. Dari Jakarta kita terbang dulu ke Kairo, ya, kemudian sampai di Kairo kita akan jalan darat menuju Rafah border, perbatasan Rafah. Perjalanan darat yang bisa ditempuh kalau dalam situasi normal itu hanya 5 sampai 6 jam. Ya. Tapi di sepanjang perjalanan dari Kairo menuju Rafah ini kita akan temui puluhan checkpoint. Puluhan checkpoint. Jadi kita akan melewati checkpoint tersebut, di mana setiap checkpoint biasanya kita akan menghabiskan waktu minimalnya setengah sampai 1 jam. Ya, kita diperiksa, digeledah, barang-barang bawaan, surat menyurat dan lain sebagainya. Diperiksa semua di situ. Bahkan terakhir kami di tahun 2022 kemarin, kami berdua diamanahkan untuk ke Gaza ketika akan menyeberangi terusan Suez. Ya, semua barang-barang bawaan kami diperiksa, diturunkan, kemudian dibuka. Yang barang-barang sudah dilakban rapi, di kardus rapi itu dirobek pakai pisau oleh mereka. Kemudian dibongkar, dilihat isinya. Dan itu semua dilakukan di sana. Jadi perjalanan yang hanya 5-6 jam itu kadang kita berangkat pada subuh. Nyampe di Kairo misalkan jam 3 subuh ya. Itu sudah disiapkan kendaraan oleh tim di Mercy yang ada di Kairo. Kemudian kita sholat subuh, pada sholat subuh kita berangkat. Kalau situasi normal zuhur itu harusnya sudah di Rafah sini. Tapi biasanya kita berangkat subuh, nyampenya maghrib atau isya baru sampai di sana. Ya. Karena banyaknya checkpoint yang harus kita lewati. Gitu. Nah, ini dia. Ya. Jadi Rafah di selatan berbatasan dengan Mesir. Kemudian di sebelah timur, ini berbatasan dengan orang-orang Zionis. Dikuasai oleh Zionis Yahudi dan di sebelah utaranya. Ya. Dikuasai oleh Zionis Yahudi semua. Kemudian di sebelah barat ini laut Mediterania. Nah, ini orang-orang Gaza nggak boleh nih ngelaut lebih dari 6 mil. Lewat dari 6 mil itu mereka akan diserang oleh Zionis Yahudi seperti itu, ya. Jadi ini para Ikhwan, situasi di jalur Gaza. Gaza secara umum dibagi 3 bagian. Ada Gaza Selatan terdiri dari Khan Yunis dan Rafah. Kemudian ada Gaza Tengah. Ya, kemudian ada Gaza Utara. Gaza Utara ini terdiri dari Gaza City, kemudian ada Jabalia, kemudian ada Bait Lahia di mana Rumah Sakit Indonesia berada. Ya, kemudian ada Bait Hanun juga. Seperti itu. Nah, Rumah Sakit Indonesia kira-kira di sebelah sinilah, sangat dekat dengan perbatasan. Ya, jadi seperti ini jalur Gaza. Dan jarak dari jalur Gaza ke Masjidil Aqsa tadi kurang lebih 70 km. 70 km. Dekat sebenarnya. Kalau untuk ukuran Indonesia 70 km itu mungkin kurang dari 1 jam kita bisa mencapai itu dengan kendaraan, gitu ya. Tapi Zionis Yahudi melarang kita untuk berangkat ke sana, gitu. Nah, lanjut. Nah, ini peta situasi peperangan di sana. Ini pada bulan November sebenarnya. Di bulan November itu tentara Zionis sedang mengepung utara jalur Gaza. Dikepung habis-habisan nih, termasuk di daerah Rumah Sakit Indonesia. Ya, sementara di sebelah tengah dan di sebelah selatan itu baru hanya serangan-serangan lewat udara saja. Tapi di sini sudah masuk serangan darat dan mereka mengepung ini habis-habisan. Dan sekarang peperangan sudah meluas, di Gaza Tengah sudah dikepung juga, di Gaza Selatan juga sudah mereka sudah mulai masuk juga seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, apa sih yang melatar belakangnya aksi perlawanan para pejuang Palestina di tanggal 7 Oktober yang lalu? Ini penting untuk kita ketahui para Ikhwan. Ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu ya dengan aksi di tanggal 7 Oktobernya itu sebenarnya sedang membela haknya umat Islam, gitu ya. Karena tanah Palestina ini adalah tanah umat Islam seperti itu, di mana Masjidil Aqsa terdapat di dalamnya. Ya, lanjut. Nah, ada paling enggak 4 alasan. Yang pertama, blokade berkepanjangan di Gaza.
Para ikhwan, setelah Hamas menang pemilu di tahun 2006, ya, Hamas menang pemilu di tahun 2006, didirikanlah satu pemerintahan di mana Ismail Haniyah saat itu sebagai pemimpin Hamas, ya, salah seorang dari pemimpin Hamas, diangkat menjadi jadi perdana menteri Palestina. Nah, kemudian Ismail Haniyah membentuk sebuah pemerintahan di mana pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya adalah orang-orang Hamas dan berada di jalur Gaza. Tapi ketika Hamas menang ini, ya, menang pemilu seperti ini, ya, itu tidak diakui oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Sehingga di Palestina pada saat setelah Hamas membentuk pemerintahan itu terjadi dualisme pemerintahan. Di Gaza ada pemerintah sendiri, di tepi barat juga demikian. Karena tidak diakui, gitu ya. Nah, setelah tidak diakui tersebut, mulailah Gaza ini diblokade sejak tahun 2007 atau sejak 16 tahun yang lalu. Diblokade dari darat, laut, dan udara. Mereka tidak bisa keluar masuk, kemudian bahan-bahan kebutuhan mereka tidak mudah untuk masuk ke dalam Gaza dan lain sebagainya. Diblokade berkepanjangan. Sudahlah diblokade, mereka diserang juga. Ya. Selama 16 tahun diblokade, minimalnya ada 5 sampai 6 peperangan. Perang pertama yang dilancarkan oleh Zionis itu di tahun 2009. Ya. 22 hari di akhir 2008 sampai Januari 2009. 22 hari diserang. Ya, kemudian belum pulih dari serangan di 2009, di 2012 diserang lagi. 8 hari diserang habis-habisan. Ya. Kemudian belum pulih dari 2012 sudah mulai akan ngebangun rumah, menyiapkan memulihkan mental mereka. Di 2014 kembali Gaza diserang selama 51 hari. Dan menelan banyak korban. Kemudian berlanjut peperangan hampir setiap tahun 2021, 2022 dan yang terbesar adalah 2023 ini. Nah, di blokade ini mereka teriak-teriak. Hai bangsa-bangsa Arab, dunia Islam, nih tolong kami ini di blokade nih. Minimalnya bukalah pintu perbatasan Mesir itu biar bantuan pada masuk untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan yang ada di Gaza ini. Tapi bertahun-tahun mereka diblokade, bukannya Rafah dibuka malah makin diperketat seperti itu. Ya, itu. Nah, ini blokade berkepanjangan. Kemudian yang kedua, pelanggaran terus-menerus Zionis Yahudi ini terhadap Masjid Al-Aqsa. Seperti yang kami sampaikan tadi, ya. 200.000 lebih orang-orang Zionis itu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa selama 2 tahun ini. Tiap hari itu 150, 200 masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Bahkan di tahun 2023 yang lalu, salah satu menteri keamanannya Zionis yang memang dari partai sayap kanannya Zionis, yaitu Itamar bin Gvir ya, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa melakukan provokasi. Ini pelanggaran yang luar biasa. Nah, para pejuang Palestina, orang-orang Palestina di sana berteriak sekali lagi, wahai umat Islam, wahai negara-negara Arab, tetangga-tetangga kami ini, masjid kita ini dihinakan. Tolong bantu kita. Bantu gimana caranya masjid ini tidak dihinakan, tidak dinodai ya, oleh tangan-tangan najis orang-orang Zionis ini. Teriakan-teriakan mereka ini tidak pernah didengar seperti oleh negara Arab. Ya. Tidak pernah didengar dalam artian tidak ada tindakan real dari negara-negara tetangga Palestina bahkan dunia Islam untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa ini. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, Zionis Yahudi di tahun 2023 kemarin membuat sebuah rancangan undang-undang untuk membagi Masjid Al-Aqsa itu menjadi 2 bagian. Ya. Dan rancangan undang-undang ini ya, itu akan disahkan di akhir tahun kemarin, di akhir tahun 2003 ini. Nah, ini pemisahan itu akan dibagi 2. Dari garis ini ke arah selatan sebanyak 30% itu untuk umat Islam beribadah, kaum muslimin.
Sementara 70% sisanya ke arah utara untuk orang-orang Yahudi beribadah. Dan rancangan undang-undang itu ya diusulkan oleh partai sayap kanan Zionis Yahudi. Dan seandainya saja para pejuang itu tidak melakukan aksi di tanggal 7 Oktober yang lalu, rancangan undang-undang itu sudah akan disahkan dan umat Islam akan banyak kehilangan Masjid Al-Aqsa ini. Makanya mereka bilang permasalahan Masjid Al-Aqsa ini adalah garis merah yang nggak bisa disentuh oleh orang-orang Zionis, ya, nggak bisa disentuh. Kalau kalian sentuh ini Masjid Al-Aqsa, kami akan melakukan tindakan-tindakan. Gitu. Makanya di tanggal 7 Oktober yang lalu mereka melakukan aksi perlawanan tersebut, melakukan aksi penyerangan ke dalam tanah jajahan Palestina. Ya. Ini mereka sudah teriakkan itu, ya. Ini Masjid Al-Aqsa, masjid kiblat pertama kita. Tolong dibantulah umat Islam di sana. Ya. Umat Islam Palestina. Dan tidak dengar sehingga mereka melakukan aksi. Ya, balik lagi. Ya, rancangan pembagian Masjid Al-Aqsa. Karena mereka, orang-orang Zionis itu sudah berhasil merebut satu masjid di sana. Masjid Ibrahim namanya. Di Hebron atau di Khalil. Masjid Ibrahim itu para ikhwan sudah dibagi dua seperti ini. Udah ditembok, kalau Masjid Al-Ikhwan ini ditembok dua, sebagian untuk ibadah orang-orang Yahudi, sebagian untuk ibadah orang Islam seperti itu. Bahkan berkali-kali azan dilarang berkumandang di sana, karena dilarang untuk berkumandang azan. Nah, mereka akan melakukan hal serupa di Masjid Al-Aqsa ini. Keberhasilan mereka melakukan pemisahan di Masjid Al-Khalil itu adalah karena diamnya umat Islam, tidak bereaksinya umat Islam ketika satu masjid yang dimana Masjid Khalil itu, Masjid Ibrahim itu terdapat makam Nabi Ibrahim beserta keluarganya di sana. Ketika itu dibagi, umat Islam diam sehingga masjid itu berhasil direbut dan mereka akan melakukan persuruhan terhadap Masjid Al-Aqsa. Jadi ini yang menyebabkan mereka melakukan aksi di tanggal 7 Oktober yang lalu. Nah, kemudian yang selanjutnya, alasan utama mereka melakukan aksi penyerangan adalah banyaknya tawanan-tawanan Palestina di penjara-penjara Zionis. Ya, tawanan Palestina di penjara Zionis itu sebelum tanggal 7 Oktober itu kurang lebih ada 5.000 orang. 5.000 orang, Marayawan. Dan sebagian diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Kalau sudah masuk penjara, wah itu sangat menyedihkan. Ada satu penjara yang ukurannya kalau dianggap sangat berbahaya oleh Zionis itu, para tahanan-tahanan itu akan dimasukkan dalam satu penjara yang sangat kecil, ukuran 1 kali 1 meter persegi. Kemudian tawanan akan dikurung di dalam penjara itu selama berbulan-bulan. Jangankan untuk istirahat, untuk tidur aja nggak bisa karena hanya 1,1 meter persegi ya. Mereka tidur, duduk, ya berdiri seperti itu. Bahkan ada satu lagi penjara bawah tanah di mana penjara itu dilengkapi dengan lampu berwarna merah ya, yang membuat psikologis para tawanan itu terganggu dan berbulan-bulan mereka tidak pernah terkena sinar matahari karena berada dalam penjara bawah tanah tersebut. Gitu. Nah, perlakuan tawanan Palestina cukup menyedihkan. Bahkan banyak muslimah kita, muslimah Palestina itu yang dinodai, dihinakan di dalam penjara Zionis itu. Ada yang jilbabnya dicopot, ada yang bahkan ketika ditangkap sedang dalam keadaan hamil hingga melahirkan di dalam penjara Zionis seperti itu. Ya, nah satu-satunya cara untuk menukar tawanan Palestina, untuk membebaskan tawanan Palestina ini adalah dengan pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan. Makanya ketika di tanggal 7 Oktober yang lalu ada ketika aksi mereka lakukan, mereka menangkap sebanyak mungkin tentara-tentara Zionis. Ada 250 sampai ada yang bilang 300 ya kalau digabung dengan faksi-faksi yang lain. Kalau Hamas sendiri klaimnya kurang lebih 250-an.
Jihad Islami 50 sampai 100 gitu, banyak sekali gitu. Dengan harapan tawanan tadi yang ditangkap akan ditukar dengan tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis itu. Dan alhamdulillah kemarin kita lihat waktu ceasefire pertama atau gencatan senjata pertama selama 6 hari ya dilakukan pertukaran tawanan gitu ya. Beberapa tawanan tawanan para pejuang dibebaskan, kemudian tawanan-tawanan Palestina dari penjara Israel juga dibebaskan, seperti itu. Ya. Dan kalau ada yang bilang bahwa Zionis itu melakukan kampanye yang memang negatif ya terhadap tawanan Palestina, memang benar. Mereka bilang orang-orang Zionis itu bahwa yang ditangkap para pejuang ini adalah warga sipil. Nah, perlu para ikhwan ketahui bahwa orang-orang Yahudi yang ada di tanah Palestina saat ini 99% semuanya mereka itu adalah kombatan. Karena ketika mereka masuk ke tanah Palestina, mereka akan dibekali dengan pelatihan militer. Dan di sana ada yang namanya wajib militer. Usia SMA lulus dari usia 19 tahun ke atas, mereka harus mengikuti wajib militer. Dan kebanyakan dari mereka memiliki senjata-senjata di rumahnya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang diaspora tadinya di negara-negara Eropa, di negara Amerika, di benua Afrika, Asia dan Australia, ya, ketika mereka masuk ke dalam tanah Palestina ini, ya, mereka akan dibekali pelatihan militer, sehingga semua dari mereka itu, hampir semua dari mereka adalah kombatan gitu ya. Para tentara-tentara gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang para pejuang di sana menyerang warga sipil di ya orang-orang Yahudi yang dibilang warga sipil itu adalah kombatan ya. Mereka punya senjata di sana dan mereka punya kemampuan militer di sana. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di tanggal 7 Oktober yang lalu mereka menangkap kurang lebih 250 dan beberapa di antaranya adalah tentara dan para perwira-perwira, termasuk ada 3 sampai 4 orang jenderal yang berhasil mereka tangkap. Dan mudah-mudahan saja dengan ditangkapnya tentara-tentara ini, tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis itu akan segera dibebaskan, insya Allah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini alasan-alasannya para ikhwan. Ya. Jadi ketika mereka melakukan aksi tersebut, ya, melakukan aksi di tanggal 7 Oktober, itu sebenarnya pembelaan terhadap haknya umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, gitu ya. Karena mereka yang tinggal di sana. Gitu. Nah, kalau mereka nggak melakukan aksi ini, umat Islam akan kehilangan Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka mulailah Zionis Yahudi menggunakan narasi-narasi negatif terhadap para pejuang yang ada di sana. Mereka dibilang teroris, mereka dibilang seperti ISIS dan segala macam. Bahkan Zionis meminta negara-negara yang ada di seluruh dunia untuk mengecap Hamas atau para pejuang di sana sebagai teroris. Dan alhamdulillah negara-negara sudah mulai sadar dan tidak mau mengikuti narasi yang dibangun oleh Zionis Yahudi tersebut. Gitu. Ya. Dan itu sebenarnya hal yang sudah basi sebenarnya. Kalau ada satu penjajah ya mengungkapkan kemudian ada sebuah negara yang dijajah kemudian melakukan perlawanan, mesti penjajahnya akan menggunakan narasi serupa. Dibilang teroris lah, dibilang ekstremis lah, dibilang pemberontak lah, dibilang segala macam. Sama kayak kita dijajah Belanda dulu, ya kan? Ketika dijajah Belanda dulu, ya kita akan dibilang bahwa pemberontak, ekstremis dan segala macam. Dan narasi itulah yang digunakan atau dibangun oleh Zionis Yahudi terhadap para pejuang Palestina. Gitu. Ya. Jadi ini para ikhwan, alasan-alasan utamanya. Nah, apa yang menyebabkan para pejuang di sana berhasil melakukan aksi tersebut? Ya. Yang pertama yang menyebabkan keberhasilan mereka adalah mereka di sana, Quran surat Al-Anfal ayat 60 itu jadi pakaian buat mereka.
Wa'iddu lahum mastata'tum. Mereka tuh siap siaga setiap hari. Ya. Kami ketika berada di Gaza melakukan liputan di salah satu terowongan. Nanti kalau waktunya cukup, kita coba putar bagaimana liputan kami di salah satu terowongan yang terowongan paling rahasia milik para pejuang di sana. Ya. Nah, mereka tiap hari menggali itu terowongan, gitu. Bahkan dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan mereka tetap bekerja, menyiapkan segala sesuatunya untuk melawan penjajah Zionis Yahudi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa para pejuang di sana teroris, Hamas teroris segala macam, itu omong kosong. Hal yang normal bagi sebuah bangsa yang dijajah untuk melakukan perlawanan. Ya kan? Jadi kalau ditanya kenapa sih para pejuang melakukan nyerang duluan segala macam, jawabannya sangat sederhana. Ini aksi dari bangsa yang dijajah untuk melawan dan mengusir penjajahnya. Ya. Wong kita punya tanah, kita punya rumah direbut kok, dibantai, dihancurkan, kemudian kita diusir. Ya kita membela diri dong. Itu. Hal yang wajar gitu. Jadi kalau ada yang tanya macam-macam, gak usah pusing-pusing jawabnya. Ya normal, orang-orang Palestina itu dijajah. Sudah 75 tahun mereka dijajah. Ya, secara resmi sejak tahun 1948 gitu. Tapi ya mereka akhirnya melakukan aksi perlawanan untuk membebaskan diri mereka dari belenggu penjajahan. Sama halnya kayak kita di Indonesia dulu. Melawan penjajah Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris segala macam. Gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya para Iwan. Jadi ini yang perlu dibangun. Jadi memang para pejuang-pejuang di sana melakukan aksi ini tidak sudah dipikirkan matang-matang oleh mereka. Dan alhamdulillah keberhasilan mereka melakukan aksi ini benar-benar menyuramkan wajah-wajah Zionis itu. Ya. Bayangkan hanya dalam waktu 3 jam mereka berhasil menguasai markas-markas Zionis. Paling enggak 21 titik itu. Markas Zionis berhasil mereka kuasai. Kemudian membunuh tentara-tentara Zionis yang ada di markas-markas tersebut. Kemudian mereka juga berhasil menguasai satu markas Mossad yang ada dekat perbatasan Gaza dan mengambil data-datanya. Ya. Kemudian juga mereka berhasil membangkitkan lagi permasalahan Palestina ini hingga menjadi perhatian dunia. Nah, maka inilah yang sedang terjadi di sana. Sebenarnya para pejuang di sana ingin menyampaikan beberapa pesan dalam aksi mereka di sana. Dan harusnya momentum ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, para ikhwan. Karena para pejuang di sana membuktikan setidaknya 3 hal. Yang pertama yang ingin mereka buktikan, ingin mereka sampaikan, bahwa Zionis Yahudi yang katanya punya persenjataan hebat, yang katanya punya pertahanan yang luar biasa, nomor 4 terbesar di dunia, dengan mudahnya didobrak oleh para pejuang di sana yang jumlahnya hanya segelintir. Ya. Kemudian berhasil merebut pangkalan-pangkalan militer mereka, dan berhasil menguasai markas Mossad dan berhasil merebut berbagai persenjataan mereka. Kebayang nggak oleh para ikhwan kalau seandainya di tanggal 7 Oktober yang lalu negara-negara seperti Jordan, Mesir, Saudi Arabia bersama-sama berjuang di sana menyerang serentak, mungkin sudah nggak ada orang-orang Zionis Yahudi di tanah Palestina. Tapi ini ya hanya orang sekelompok kecil orang-orang Palestina. Kita bisa saksikan jalur Gaza tadi kecil banget ya jika dibandingkan Palestina secara keseluruhan. Nah, orang-orang di Gaza ini nggak semuanya berjuang. Pejuang sekelompok kecil pejuang yang melakukan aksi itu mendobrak pertahanan Zionis Yahudi yang katanya kuat. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa musuh Allah itu pertahanan mereka seperti rumah laba-laba itu benar adanya. Berkali-kali juru bicara Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan bahwa Zionis itu kabaitul ankabut, seperti rumah laba-laba, sangat lemah. Bahkan hanya sekelompok kecil pejuang melakukan aksi tersebut. Mereka yang katanya punya persenjataan dan militer terhebat nomor 4 dunia harus banyak lagi minta ke Amerika, minta ke Jerman, minta ke Perancis
untuk membantu Zionis Yahudi tersebut. Ini membuktikan apa? Membuktikan kepengecutan orang-orang Zionis Yahudi tersebut. Orang-orang Zionis itu pengecut. Kita pun sudah sering dengar kabar bahwa mereka itu nggak berani turun dari tank-tanknya, bahkan mereka pakai enforce ya, dalam tank karena takut akan disalahkan. Mereka itu pengecut. Hanya media saja yang menggambarkan bagaimana Zionis Yahudi ini dianggap besar. Karena orang-orang Yahudi ini, negara Israel yang didirikan itu dari hasil propaganda. Propaganda yang luar biasa dibuat oleh media-media mainstream di dunia ini yang pro-Zionis, ya, membuat mereka seolah-olah negara besar mempunyai hak untuk di tanah Palestina dan sebagainya. Itu satu. Jadi membuktikan bahwa pertahanan Zionis itu sangat lemah. Kemudian yang kedua, para pejuang di sana membuktikan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan di sana, para pejuang di sana ketika 1 bulan setelah aksi 7 Oktober itu merupakan sebuah rilis yang menyatakan bahwa yang melakukan penyerangan terhadap tanah jajahan Palestina dan tank-tank Zionis Yahudi itu adalah orang-orang yang memang hafal Al-Quran. Mereka beri namanya Katiba Al-Hufaz atau batalion para penghafal, batalion hafiz Quran. Karena syarat untuk masuk ke batalion khusus ini adalah mereka harus hafal Quran dalam keadaan mungkin untuk masuk ke dalam dan harus menjaga sholat berjamaah di masjid, menjaga qiyamul lail, menjaga ibadah-ibadah lainnya. Sehingga kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Dan disitulah kunci pertolongan Allah itu. Kita bisa saksikan bagaimana mereka menyerang tank-tank Zionis, kadang nggak pakai sendal, kadang hanya pakai kaos oblong gitu ya. Masuk dari jarak nol meletakkan bom-bom atau ranjau darat itu tepat di bawah tank-tank Zionis itu orang-orang yang nggak berpikir untuk kembali lagi kalau berangkat perang. Berbeda dengan tentara-tentara Zionis yang memang mereka mencari hidup. Jadi seperti itu, Bang. Jadi ini mereka mengharap tahu benar, tahu persis bahwa pertolongan Allah itu akan datang kalau memang kita dekat dengan Allah. Nah, mereka mendekatkan diri dengan Allah itu melalui Al-Quran, ya, melalui ibadah, sholat-sholat dan lain sebagainya. Dan ini memang yang harus jadi ibrah atau pelajaran buat kita semua. Ketika kita ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa itu memang kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 2. Yang ketiga, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa hendaknya perhatian umat Islam itu terhadap isu sentral, yaitu permasalahan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Karena sejarah membuktikan ketika Palestina, ketika Baitul Maqdis, ketika Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang yang zalim, maka kezaliman akan merajalela di mana-mana. Kita bisa saksikan sekarang para ikhwan. Darahnya umat Islam tuh nggak ada harganya, ya. Nggak usah kita bicara Palestina, kita bicara konflik di Syria, kita bicara konflik di Rohingya, Muslimin Rohingya, Muslimin Uighur, Muslimin Kashmir, Muslimin India, dibantai tiap hari. Ini 2 pekan ini kami sedang komunikasi dengan Muslimin Rohingya, di mana rumah sakit Indonesia yang sudah kita dirikan di sana. Ya, di dekat rumah sakit tersebut jadi arena pertempuran antara pemberontak di Rakhine, ya Arakan Army namanya, dengan TNI-nya Myanmar. Dan yang jadi korban adalah umat Islam yang berada di tengah-tengahnya. Jadi nggak ada harganya gitu. Nah, sejarah juga membuktikan ketika Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis dan negeri Syam atau Palestina ini dikuasai oleh umat Islam, maka kedamaian akan merambah ke berbagai belahan dunia. Ya. Jadi itu, ya. Jadi pesan ini, makanya mereka yang menyampaikan hendaknya fokus umat Islam itu terhadap Masjid Al-Aqsa, jangan kemana-mana. Ya, kalau kita pecah konsentrasi kita, ya, pecah pikiran kita, ya akan habis energi kita, gitu ya.
Makanya saya sampaikan, ketika saudara-saudara kita di Palestina sudah berpikir bagaimana menyerang Zionis Yahudi, mempersiapkan segala sesuatunya, umat Islam di berbagai belahan dunia masih sibuk dengan urusan-urusan yang nggak penting, gitu. Sibuk urusan perbedaan, kunut lah, dan nggak penting, sehingga habis energi umat Islam. Sementara Zionis setiap hari menggerogoti Masjid Al-Aqsa ini. Ya. Dan baru malam ini Imam mengeluarkan himbauan, seruan, ya, kepada seluruh ikhwan, ya, kepada seluruh ikhwan untuk melakukan, untuk agar fokus, ya, terhadap permasalahan Palestina ini. Ya, mungkin iwan-iwan sudah pada dapat, ya, seruan dari Imam tadi. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Imam. Coba mana tadi, ya? Wahyu. Nah, ini dia. Amanat harian Imam tentang pembebasan Al-Aqsa. Yang pertama, Imam Muslimin berharap perhatian ikhwan dan akhwat terhadap Palestina tidak kendor dan tidak melemah sedikit pun sampai Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam dan Palestina merdeka. Yang kedua, untuk itu kepada para umara, mulai Mudirus Sufah, Amir Riyasah, Naibul Imam, Waliul Imam, dan Dewan Imamah, agar tetap mengarahkan umatnya untuk fokus terhadap masalah Masjidil Aqsa dan Palestina yang merupakan induk dari permasalahan di dunia ini. Yang ketiga, hal ini bisa dilakukan antara lain Majelis Ukhuwah Pusat, Majelis Maliyah Pusat, Aqsa Working Group, Maimunah Center, Mina, TV Al-Jamaah, agar terus mengadakan koordinasi secara rutin tanpa menunggu arahan Imam Muslimin, melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Kemudian Majelis Ta'lim dan Tadrib agar mengadakan dan mengkoordinir kajian atau pembacaan ayat dan hadis tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestina secara rutin setiap ba'da sholat 5 waktu, dan dibacakan setiap ba'da sholat 5 waktu. Dan untuk pedomannya bisa melalui satu buku 40 hadis keutamaan Masjidil Aqsa yang disusun oleh Maimunah Center, kemudian melalui buku Masjidil Aqsa Kewajiban Seluruh Umat Islam yang disusun oleh Imam Muslimin dan Ustadz Ali Farhan Sani, kemudian Majelis Tarbiyah Pusat mengamanahkan kepada Mudirus Sufah untuk menggalakkan infak Masjid Al-Aqsa dan Palestina kepada para asatid, dosen, dan santri mulai dari Tadbiyatul Atfal sampai sekolah tinggi agama Islam Al-Fatah dan sekolah tinggi ilmu Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya, staf maktab agar terus melakukan infak untuk Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Hasil infak dikirim melalui AWG atau MAISI dengan tembusan kepada Majelis Maliyah Pusat. Kemudian menghidupkan dan meningkatkan infak Al-Aqsa di riasah-riasah. Dan kemudian Majelis Dakwah agar mengarahkan khutbah-khutbah Jumat dan taklim-taklim di luar tentang korelasi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Al-Jamaah, ya. Dan kepada Majelis Kutab Pusat agar segera meratakan amanat ini kepada umat dan dipastikan sampai ke akar rumput. Jadi ini amanah Imam, ya, dari beliau langsung tentang pembebasan Masjid Al-Aqsa. Karena setelah 3 bulan terjadinya peperangan sejak tanggal 7 Oktober lalu, isu Palestina ini makin meredup, para ikhwan. Perhatian umat Islam dan dunia terhadap Palestina sudah mulai nurun. Kalau di awal-awal semua semangat, gitu ya, semua semangat. Tapi ini 3 bulan terakhir ini malah melemah, gitu ya. Nah, makanya kemarin ketika kami di Surabaya, harusnya yang hadir itu ribuan, tapi mulai berturun. Nah, inilah tugas kita sama-sama untuk terus berisik soal Palestina ini. Jadikan HP kita ini jadi senjata-senjata kita. Upload terus tiap hari di media sosial yang kita punya. Kita punya Facebook, upload di Facebook. Kita punya Twitter, kita upload di Twitter. Punya Instagram, jadikan status di WhatsApp dan segala macam. Ya, karena isu ini akan
akan meredam ya kalau umat Islam kembali diam untuk isu Palestina ini. Bahkan tadi di tengah-tengah Farid sedang presentasi, kami mendapatkan telepon dari London ya. Mereka ingin mengajak kita melakukan aksi global yang akan diikuti oleh 60 negara di seluruh dunia di tanggal 13 Oktober atau hari Sabtu besok ya. Aksi itu serentak akan dilaksanakan untuk menyerukan penghentian atau menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Jadi tema sentralnya masih ceasefire, gencatan senjata, menghentikan serangan terhadap Gaza. Dan alhamdulillah di tanggal 1 Januari yang lalu, ketika semua orang melakukan selebrasi tahun baru, kita bersama komunitas dari 50 negara ya di seluruh dunia menyerukan aksi ceasefire gitu ya. Ceasefire now gitu. Kalau mereka bilang Happy New Year gitu, kita bilang ceasefire now. Dan alhamdulillah aksi kita diliput langsung oleh koordinator liputannya yang ada di London di Inggris ya. Dan di tanggal 13 Oktober barusan tadi mereka mengajak lagi kita melakukan aksi di tanggal 13 Oktober yang akan datang begitu. Dan insya Allah kembalinya dari sini ya AWG akan terus berkoordinasi dengan majelis-majelis di pusat untuk aksi di tanggal 13 Oktober yang akan datang ya, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Nah, mungkin demikian para ikhwan yang bisa kami sampaikan. Ini kami kasih satu video, video tadi di bawahnya. Di ini dulu Far. Jangan dimatiin dulu. Bisa nggak? Nah, bisa. Nah, terus ke bawah, terus. Di video tadi. Terus. Ke bawah, Far, ke bawah. Jangan ke samping, ke bawah. Terus ke bawah. Nah, ke bawah, jangan ke samping. Jadi cepet deh kalau ke bawah. Nah, terus. Nah, satunya lagi. Satu lagi ke bawah. Nah, setelah ini. Nah, ini para ikhwan, satu video kami melakukan satu liputan di mana? Di Terowongan ya. Di tahun 2014 saat itu. Ya, kami atas nama Merot News Agency ya, atas nama Mina kami mengajukan liputan di Terowongan dan alhamdulillah 2 sebenarnya yang kami ajukan. Satu ke Jihad Islami, yang kedua ke Hamas. Ya, ke Jihad Islami di-approve duluan, di Hamas di-approve ketika kami sudah kembali ke Indonesia gitu ya. Dan ini alhamdulillah satu terowongan milik Jihad Islami, milik sayap militer mereka Saraya Al-Quds, dan kami melakukan liputan di sini. Ini kami berada kurang lebih 20 meter di bawah tanah seperti itu. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di bawah terowongan, di salah satu terowongan yang penyebab di Gaza. Bersama kami saat ini sudah ada seorang pejuang yang sehari-harinya melakukan perjuangan membela rakyat Gaza. Kita akan bertanya-tanya dengan beliau bagaimana situasi terowongan setelah terjadinya pertempuran antara Israel dan pejuang di Gaza. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. نوع الذين يقاتلون في سبيل صفاء كانهم دولة مصوص. أولا بالنسبة لإخواننا المشركين أخذوا على عاتقهم رسالة فمن خلال هذه الآية وأكلهم
kita Mas. Ya ini jadi ini kami liputan memang di satu terowongan yang sudah berkali-kali dibom oleh Zionis. Nah, dibom oleh Zionis dan terowongannya masih terus berdiri seperti ini. Dan para imam perlu diketahui terowongan di sana itu memang banyak sekali. Gitu. Di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu tidak ada perang, mereka selalu tiap hari menggali terowongan untuk mempersiapkan pertempuran yang hari ini terjadi. Gitu. Jadi kalau klaim Zionis mereka sudah menghancurkan terowongan, mungkin hanya 10% saya pikir yang sudah mereka hancurkan. Sisanya masih terus berada. Dan ini dibuktikan bagaimana tentara-tentara Zionis yang masuk ke dalam Gaza melalui tank-tank mereka itu senantiasa dihabisi oleh para pejuang di sana yang keluar dari terowongan-terowongan. Gitu. Makanya ketika Zionis masuk ke dalam jalur Gaza di sana, ya terowongan inilah yang paling membantu mereka. Dan ketika mereka berada di terowongan ini, ya mereka nggak bisa dideteksi oleh orang-orang Zionis tersebut. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka ini tiap hari berusaha. Ada yang latihan, ada yang menggali terowongan, ada yang bikin roket. Ini satu roket para Iwan, namanya Burok 70. Roket baru saat itu yang baru dikeluarkan di perang 2014. Ada yang buat senjata dan segala macam. Gitu ya. Bahkan Yasin 105 itu yang untuk menghancuri tank-tank Zionis itu, ya itu mereka buat handmade gitu, buatan tangan mereka. Gitu. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi, Al-Anfal, Quran, pengamalan mereka terhadap Quran surat Al-Anfal ayat 60 itu ya, memang benar-benar jadi pakaian mereka. Setiap hari mereka mempersiapkan ini. Gitu. Ya. Nah makanya kita di Indonesia ya harus mempersiapkan itu semua, terutama akidah kita. Gitu. Ya, karena yang akan meneguhkan kaki-kaki kita ya, ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah ini ya akidah gitu ya, kekuatan dalam hati ini gitu ya. Kalau hati kita nggak kuat, dengar bom sedikit lunglai kita ya, gemeter kaki ini gitu ya, itu. Jadi mari sama-sama ya kita mempersiapkan segala sesuatu, siapkan apa yang mesti kita siapkan, karena kita tidak pernah tahu komando dari imam. Ketika imam mengomandokan berangkat untuk membantu saudara-saudara kita di sana, kita sudah siap gitu ya. Dan insya Allah para ikhwan, tadi Farid bercerita tentang rumah sakit Indonesia yang sudah hancur dan insya Allah Mercy akan membangunnya lagi ya. Dan insya Allah dari jamaah muslimin atau Hizbullah akan membuat juga satu rumah sakit ya, yaitu rumah sakit ibu dan anak ya, yang digagas oleh Maimunah Center yang diketuai oleh Ibu Oni Firyanti, putri dari almarhum Imam Allahyarhamu Ijin Hamidina ini. Ya kita insya Allah akan buat satu rumah sakit ibu dan anak di Gaza, Palestina. Ya ini rumah sakitnya, lanjut. Rumah sakitnya seluas kurang lebih 3.200 meter. Nggak terlalu besar para ikhwan. Nggak terlalu besar, ada 2 lantai dengan 1 basement. Ya, nggak sebesar rumah sakit Indonesia. Ya, tapi ini sepekan yang lalu kami ditelepon bahwa sedang dibikin gambarnya, dibuat denah-denah dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan di sana untuk mendapatkan approval dan juga mendapatkan sebidang tanah untuk rumah sakit ini. Kalau tanah dan approval sudah kita dapatkan, insya Allah kita akan campaign seluas-luasnya. Bahkan kemarin kita sempat menolak yang tidak menerima dulu dana dari para penyumbang dari eksternal, karena sebelum approval dan tanah kita bisa dapatkan di sana. Berarti artinya antusias para masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit ini luar biasa. Bahkan ada salah seorang dari Solo yang siap untuk membantu pembangunan rumah sakit Indonesia ini, karena selain rumah sakit, insya Allah kita akan bangun masjid juga di komplek itu. Kemudian akan bangun juga Indonesia Guest House gitu, untuk tempat tinggal para relawan-relawan kita gitu ya. Dan salah satu pengusaha dari Solo tersebut insya Allah sudah berikrar akan membangun 1 dari ketiga ini gitu ya, insya Allah. Jadi memang antusiasnya luar biasa. Lanjut. Dan dana yang dibutuhkan kurang lebih 80 miliar dengan 40 bed, jadi nggak terlalu banyak ya. Ada ruangan-ruangan persalinan memang khusus untuk ibu dan anak. Dan ide ini belum pernah ada di Gaza. Yang pernah
ingin membuat rumah sakit ini gitu. Jadi ini insya Allah kita yang pertama, dan mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya, kurang lebih 80 miliar, 40 miliar untuk bangunannya, arsitek dan struktur, kemudian peralatan medisnya 40 miliar seperti itu. Dengan kalau Allah menakdirkan kita bisa mendirikan rumah sakit ini, ya insya Allah kita akan lebih mantap menjejakkan kaki kita di tanah Palestina dan makin mendekatkan kita ke Masjid Al-Aqsa insya Allah. Demikian para ikhwan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada para ikhwan. Kami ucapkan jazakumullah khair. Dan insya Allah kami akan terus melakukan sosialisasi seperti ini. Karena kita tidak ingin masalah Palestina, masalah Aqsa ini meredup ya, dengan seiring berjalannya waktu yang masih terus panjang peperangan ini. Kalau orang-orang di Palestina saja semangat, mereka terus melanjutkan hidup, mereka terus melakukan aksi perlawanan, maka kita umat Islam yang ada di luar Palestina harus lebih semangat dari mereka insya Allah. Takbir! Al-Aqsa! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.